Nah, yang paling penting ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat bagaimana mengisi ini. Ya, termasuk tadi ada diskusi tentang BLU dan sebagainya. Jadi yang pertama, ketika kita bicara menata tenaga non ASN ini, ketika kita bicara yang dibayar langsung oleh belanja pegawai, berarti orang ini wajib didata karena dia akan menjadi P3K. Ya, potensial menjadi P3K. Atau kalau umurnya cukup termasuk potensial menjadi PNS gitu ya Pak ya. Sepanjang tadi dia mengikuti dan lulus seleksi. Ya. Persoalan kebijakan tuh nanti kita lihat Pak. Karena kita nggak bisa ngambil langkah kalau datanya nggak jelas. Kalau potensinya kita nggak tahu. Nah melalui proses inilah nanti kita akan kelihatan. Yang kedua ada juga yang dibayar oleh APBN, APBD, tapi melalui proses pengadaan barang dan jasa. Gitu ya. Kalau melalui proses pengadaan barang jasa, dia dibayarnya oleh pihak ketiga, dia kerja aja terus langsung nggak apa-apa, nggak didata juga nggak ada masalah. Karena dia diperbolehkan. Ya, karena dia diperbolehkan. Tapi ketika dia dibayarnya individual, ya individual, ketika yang didudukinya jabatan ASN, maka dia didata. Karena didudukinya itu jabatan ASN. Contoh misalnya guru, dokter, dan sebagainya, ya didata Pak. Karena dia jabatan ASN. Karena disebutnya di dalam PP 49 itu adalah jabatan ASN. Ya. Jadi artinya sepakat. Lalu bagaimana ya dengan BLUD atau BLUD atau BLU ataupun BLUD? Yang pertama, di dalam PP 23 itu disebutkan di sana itu PNS dan tenaga profesional. Di dalam revisi PP 23 itu disebutkan 3 Pak Kandrek. Jadi ada PNS, ada P3K, ada tenaga profesional. Berarti di sana itu kalau mau rekrut P3K silakan, PNS silakan, tenaga profesional silakan. Tapi yang ini belum selesai Pak. Kesimpulan rapat kami terakhir dengan Pak Deputi, dengan Pak Harmen kemarin, saya bilang Pak gini aja, yang BLU BLUD itu nggak perlu didata dulu, sambil menunggu revisi PP 23. Karena sebetulnya kan dia juga bukan dari APBN dan APBD, dan kalau diangkat pasti itu yang 30% naik, iya kan? Jadi nanti kami menunggu revisi PP 23. Tapi ketika itu jadi P3K, kita akan buka khusus yang pegawai BLUD. Ya, mudah-mudahan sih harapannya lepas Pak kalau saya sih. Ya, mudah-mudahan lepas karena biar diversinya biar tidak membebani gitu ya. Jadi dia boleh tenaga-tenaga itu. Jadi artinya untuk BLU dan BLUD itu Bapak Ibu sekalian, ini sambil menunggu itu nggak perlu dulu dimasukkan ke dalam pendataan ini. Ya, dia biar jalan aja atau dia tidak mengganggu APBD kan? Ya, nggak mau, dia jalan aja yang untuk itu. Nah, kira-kira inilah rangkumannya kalau kita lihat dari proses itu ya. Terus, ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga ya. Kemudian juga untuk penyerahan nanti penetapan sekarang sudah kita cicil nih di awal September, mudah-mudahan kita sudah bisa menetapkan formasi Pak ya. Karena memang akhirnya ini mundur semua gitu ya. Ada kemungkinan ini pengangkatan lewat tahun nih Pak Andrek ya, ada kemungkinannya ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan buat kebijakannya karena memang posisinya. Nah oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mungkin kami akan mengundang di posisi awal September ya untuk penyerahan penetapan formasinya, dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September. Nah khusus untuk guru ya, guru itu berarti yang lolos PG itu nanti dia bisa langsung diangkat, ya prioritas 2 dan 3 nanti proses seleksi administrasi di Kemendikbud, ya. Kali kalau dia cocok, saya kira juga nggak ada masalah. Prioritas 4 maka masuk prioritas umum. Harapannya yang untuk tenaga kesehatan, karena dia belum pernah tes, maka semuanya wajib seleksi. Ya, setelah seleksi baru kita akan lakukan afirmasi. Sepanjang dia datanya itu ada di SI SDMK-nya Kementerian Kesehatan.
Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian dengan guru dan tenaga kesehatan ini bisa mengurangi yang 26.000, yang 19.000 dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, wah kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Ya, kita akan terbelenggu oleh jumlah itu.